Peran pemerintah Hindia Belanda tak bisa diabaikan dalam pergantian elite politik Mataram. Hal itu terang benderang menunjukkan bagaimana yang disebut paugeran berkait dinasti atau silsilah siapa yang berhak justru menjadi persoalan serius jika tak boleh disebut sebagai biang persoalan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda capres, kalau beda pilihan jangan baper. Hamengkubuwono V meninggal dalam usia 34 tahun. Dari permaisuri pertama tidak mempunyai putra. Sementara waktu meninggal, permaisuri kedua tengah hamil dan belum memunculkan tanda-tanda kelahiran. Maka tata kerajaan dipegang adik HB5 yakni Raden Mas Mustoyo yang kemudian bergelar sebagai Hamengkubuwono VI. Dari garis keturunan ini pun tampak garis linearnya tidak diturut sebagaimana misal di kerajaan Inggris dan Belanda. Karena putra mahkota raja adalah raja yang menjabat sementara. Ada raja yang menjabat karena garis inti tidak memiliki anak lelaki. Contoh paling jelas pada Gusti Murtejo yang naik tahta sebagai HB7 yang merupakan anak dari kedua HB6 karena permaisuri pertama tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa posisi HB7 diturunkan pada Gusti Murtejo bukan pada anak HB5? Apakah dari dua istri HB5 tidak mempunyai putra laki-laki? Beberapa catatan di atas, saya merujuk official website Keraton Ngayogyakarta. Tak banyak ditulis mengenai Hamengkubuwono VII dan bagaimana kemudian raja ini mesti mesanggah di kedatangan Ambarukmo atau mengundurkan diri dari tahta yang akhir tahun 2022 pesanggerahannya dipakai untuk ijab kabul Kaisang Pangarep dengan Ertina. Tapi dari berbagai sumber tulisan di luar, dari sejarawan luar negeri, ada banyak catatan mengenai era HB7 hingga lengsernya, intrik-intrik yang terjadi sampai munculnya HB8. Dalam sejarah penguasa keraton, pemerintahan HB7 tampaknya mulus-mulus saja. Tak ada cerita soal bagaimana salah satu istri HB7 bersekongkol dengan salah satu petinggi kerajaan, bahkan terjadi skandal, hingga kematian salah satu putra HB7 dan dalam konflik perebutan tahta itu. Pada 29 Januari 1921, HB7 dalam usia 81 tahun konon memutuskan turun tahta dan mengangkat putra mahkota sebagai pengganti. Ini peristiwa yang tidak lazim karena raja biasanya seumur hidup. Maka kadang ada upaya pembunuhan raja. Gusti Raden Mas Akadiat, putra HB7 nomor 14, yang seharusnya menggantikan didapati meninggal. Ada cerita pangeran ini diracun. Muncul keterlibatan pihak Belanda yang tak setuju Akadiat sebagai putra mahkota karena dikenal selalu menentang aturan-aturan pemerintah Batavia. Pengangkatan Hamengkubuwono VIII dilakukan pada saat Hamengkubuwono VII masih hidup. Bahkan menurut kisah, HB7 diasingkan oleh anaknya sendiri di antara 32 putra lelaki dan 38 putri yang menggantikan posisi putra mahkota. Entah belajar dari para pendahulunya, HB8 memiliki cara memilih penggantinya sejak dini.
Ia menunjuk anak lelakinya yang tertua, Dorojatun, dari sejak kecil dibiasakan hidup dalam keluarga Belanda. Disekolahkan dan dikoskan pada keluarga Belanda, sampai kemudian kuliah di Leiden, sehingga tidak mengherankan Hamengkubuwono IX adalah Raja Mataram Ngayogyakarta intelektual dan modern. Ia the great man dalam situasi transisi dari Mataram tradisional ke Mataram modern. Hamengkubuwono IX juga belajar dari ayahnya, menyiapkan Herjuno Darpito sebagai putra pilihan. Herjuno Darpito yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi seolah dimagangkan oleh HB9 dalam berbagai kegiatan politik pemerintahan selama HB9 yang lebih banyak berdinas di Jakarta. Hingga ketika Mangkubumi menjadi Hamengkubuwono X dan tidak mempunyai putra lelaki, ia menyiapkan putri pertamanya, Pembayun, sebagai pewaris tahta. Di situ orang ribut soal paugeran yang bunyinya juga sama sekali tidak diketahui. Demikian juga jika ditanya apakah ada perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul. Terus kalau nanti yang naik tahta perempuan, apakah akan terjadi praktik LGBT, lesbianisme? Para ningrat yang mulia tentu tak secetek itu pemahamannya tentang kejawen. Tentu saja kecuali memang cetek pengetahuan. Karena kerajaan adalah sistem pemerintahan monarkis yang tunggal dan mutlak. Dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, ia tidak lagi mempunyai legitimasi dalam kekuasaan politik yang sudah berubah. Demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat memandang kerajaan, keraton, adalah sejarah masa lalu yang mewariskan nilai-nilai kebatinan, spiritualitas, kebudayaan, tetapi bukan sesuatu yang bersifat teknis, birokratis. Jika hendak diteruskan, mestinya dimulai dari sini, membaca ulang tradisi sebagai pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman baru sesuai teks dan konteksnya. Di situ perlunya, saya kira, kita sambung lagi pada bagian lain untuk melihat apakah keraton-keraton masa lalu itu masih penting kehadirannya. Kalau tidak penting, ya yang ngantos lumeng sering rakti sang resya mataku anggung aku anti kemateng porosismu.